Sebelum kita mulai ceritanya, saya minta dukungan dari teman-teman dengan cara klik tombol subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu kisah yang diambil dari akun Twitternya Bristory. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu kisah yang berjudul Kampung Pocong Cimahi 2008. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Banyak pengalaman seram yang pernah saya alami sejak kecil sampai detik ini. Semuanya memberikan pelajaran dan hikmah yang enggak ternilai. Pengalaman yang cukup membuat saya menghargai perbedaan setiap sisi dimensi. Salah satunya akan saya ceritakan malam ini. Ingat, jangan pernah baca sendirian, karena terkadang mereka nggak sekedar hadir dalam cerita. Beneran Bri, gue udah sering denger kalau daerah itu super angker, banyak kejadian seram. Apalagi ada satu rumah yang katanya nggak berpenghuni. Kita harus ke sana, aman kok. Tenang aja, gue udah kenal sama Pak RT dan hansipnya, tinggal datang aja. Sambil terus memainkan rambut gondrong acak-acakannya, Bang Kopral sangat bersemangat menjelaskan perihal satu daerah yang katanya sangat angker. Waktu itu sekitaran tahun 2008. Di meja makan rumah Teteh, saya duduk bertiga bareng Nando dan Bang Kopral, membahas satu topik yang cukup bisa menimbulkan penasaran saya. Masih di sekitaran Cimahi, Lui Gajah, tapi udah agak ke selatan, ke arah Batu Jajar. Kampung kecil, masih sepi banget. Baru ada satu komplek besar yang berdiri. Nah, kampung ini ada di belakang komplek itu. Sebagian besar warganya udah sering lihat hal yang di luar nalar. Banyak kejadian seram gila, ngeri pokoknya. Begitu kata Bang Kopral. Yang udah follow lama pasti kenal dengan Bang Kopral, tetangga saya waktu kos di rumah Teteh di Bandung dulu. Saya ulas lagi sedikit ya. Beliau ini omnya Rudi, teman kuliah yang tinggalnya persis di depan rumah Teteh. Tapi walaupun statusnya om, Bang Kopral belum terlalu tua. Waktu itu umurnya masih awal 30-an. Kerja di Jakarta, rumah di Bandung. Beberapa kali dalam satu bulan dia pulang. Dan kalau di Bandung, lebih banyak menghabiskan waktu dengan nongkrong bareng anak-anak kos rumah Teteh. Orangnya asik dan selengean, rambut gondrong acak-acakan, kulit gelap tapi bersih, ditambah dengan tampang yang cukup sangar. Sangat senang ngobrol dan bercerita. Kalau udah nongkrong di rumah Teteh, bisa sehari semalam gak habis topik bahasan. Kecuali kalau Teteh udah bete, langsung bubar. Bang Kopral ini amat sangat tertarik dengan kemistisan dan perhantuan. Selalu penasaran kalau mendengar ada urban legend di suatu daerah. Dia juga sering menulis artikel di satu majalah. Tentu saja tulisannya tentang mistis dan perhantuan. Kloplah dengan hobinya. Beberapa kali saya terbujuk rayuannya untuk mengunjungi tempat-tempat seram dan angker, untuk membuktikan kebenaran cerita. Bukan menantang ya, tapi sekedar ingin tahu, penasaran. Tempat-tempat yang kami pernah kunjungi kebanyakan masih di sekitaran Bandung dan Jawa Barat. Contohnya hantu rokok di Puncelut, kereta kencana di Cipaganti. Dua-duanya udah pernah saya tulis di sini. Pengalaman paling berkesan jalan bareng Bang Kopral adalah sewaktu mengunjungi pantai selatan Jawa. Benar, kami coba untuk bertemu dengan penguasanya, Nyi Roro Kidul. Ketemu gak Bri? Ketemu. Seru, seram, mencekam, campur jadi satu. Nanti kalau udah waktunya, saya pasti cerita. Begitulah sekilas tentang Bang Kopral. Gak kenal maka gak sayang kan, katanya. Pokoknya kita harus ke kampung itu Bri, angkernya gila. Kuntilanak sering seliweran katanya. Bang Kopral lanjut ngerayu saya. Terus ada satu rumah besar yang angker banget, udah puluhan tahun kosong. Kata warga sekitar, rumah itu udah ada sejak zaman Belanda.
Ada taman besar di belakang. Katanya kalau malam Jumat suka kelihatan ada pesta di taman belakang. Isinya bule semua. Kakinya nggak ada yang injek tanah, melayang. Wih, keren gak tuh? Pokoknya kita harus ke sana, Bri. Sebenarnya, jujur, saya paling gak berani kalau sengaja mencari tentang keberadaan mereka. Takut. Tapi ya itu tadi, Bang Kopral selalu menemukan cara supaya saya akan ikut pada akhirnya. Sesekali Doni dan Nando juga ikut, tapi jarang. Itu pun kebanyakan misinya gagal, alias nggak menemukan apa-apa. Ayolah Bri, besok itu malam Jumat Kliwon loh. Pas banget, seru pastinya. Ayolah, pulangnya buat traktir makan di Cik Umar deh. Awalnya saya masih nolak, nggak mau, saya takut. Tapi entah gimana, Bang Kopral akhirnya nemu cara yang akhirnya bisa membuat saya setuju untuk ikut. Jadi ya, akhirnya kami berniat untuk jalan keesokan harinya ke satu wilayah yang katanya angker di sekitaran Cimahi Luwe Gajah. Berangkat selepas Isya, kami berdua langsung menuju Cimahi. Penghuni rumah Tete yang lain nggak ada yang mau ikut. Seperti biasa, saya duduk di belakang kemudi. Tujuan pertama adalah rumah Pak RT setempat. Mau ngobrol sekalian minta izin. Katanya nanti di sana akan hadir hansipnya juga. Cari info dulu lah kira-kira. Oh ya, waktu itu Bang Kopral membawa sesuatu di dalam tas kecilnya, yaitu satu siung bawang merah yang bawangnya berjumlah genap. Kata Bang Kopral, bawang merah siung genap bisa memancing makhluk halus. Saya nggak tahu atas dasar apa dia punya pikiran begitu. Tolong jangan diikuti ya, pokoknya jangan. Singkatnya, jam 9 kurang kami sampai di rumah Pak RT. Kurang lebih 1 jam perjalanan santai dari pintu tol Cimahi. Rumah yang gak terlalu besar dengan halaman luas. Waktu itu tahun 2008. Daerah ini masih tergolong sepi. Masih banyak lahan yang kosong. Baru ada satu perumahan besar berdiri. Itu pun masih sepi juga. Sebut saja Pak Udin. Dia menjabat RT udah cukup lama, belasan tahun katanya. Karena gak ada warga lain yang bersedia menggantikannya. Berpenampilan sederhana, mengenakan sarung dan peci, menyambut kami di teras rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawabnya dengan senyum sumringah. Kirain gak jadi, ucap beliau dengan logat Sunda yang kental. Iya Pak, maaf kemalaman, jawab Bang Kopral. Setelah itu kami dipersilakan duduk di teras rumah, lalu berbincang di situ. Bang Kopral bilang dia mau meminta izin untuk patroli di wilayahnya, coba untuk mencari kebenaran berita yang mengatakan kalau daerah ini cukup angker. Banyak warga yang katanya pernah melihat penampakan makhluk-makhluk gaib. Bang Kopral bilang juga nantinya kalau kami menemukan atau melihat sesuatu akan dijadikan bahan artikel tulisannya. Boleh aja, silakan, tapi harus hati-hati. Sudah seringkali ada orang yang kesurupan, apalagi di daerah jalan potong. Harus ekstra hati-hati. Begitu kata Pak RT. Jalan potong, daerah apa itu? Jadi ada satu wilayah yang warga sekitar menyebutnya jalan potong. Kenapa begitu? Karena wilayah itu memang jadi jalan potong kalau mau menuju ke jalan besar atau keramaian. Tapi warga situ hanya berani melintas pada siang hari saja. Kalau malam gak ada lagi yang berani lewat. Kata Pak RT, tempatnya cukup seram. Lahan kosong besar yang isinya hanya pepohonan besar dan ilalang, tapi mobil dapat melintasinya. Karena di tengah-tengahnya berdiri rumah kosong besar. Rumah yang Bang Kopral ceritakan di awal tadi. Rumah tua yang sudah puluhan tahun kosong. Menurut warga sekitar, katanya sudah berdiri sejak zaman Belanda. Ada beberapa warga yang pernah melihat kegiatan di sekitar rumah itu pada tengah malam. Sangat menyeramkan kalau mendengar cerita Pak RT. Kami banyak berbincang. Pak RT terus bercerita mengenai daerah yang dia tinggali ini. Sampai akhirnya, sekitar jam 10, datang bergabung seorang bapak yang berpakaian hitam-hitam dengan sarung melintang di tubuhnya, membawa lampu senter besar juga di tangannya.
Benar, itu adalah Pak Hansip yang biasa jaga malam di wilayah tersebut. Sebut saja Pak Rompli. Setelah berkenalan dan berbasa-basi, perbincangan semakin seru dengan hadirnya Pak Rompli ini. Sebagai orang yang tugas jaga malam, tentu saja beliau punya banyak kisah seram yang diceritakan. Pokoknya mah, gak ada warga yang berani lewat jalan potong itu kalau malam hari, termasuk saya. Lo pejurik. Begitu kata Pak Romli ketika membahas daerah jalan potong. Nanti paling saya cuma bisa antar sampai depan rumah kosong itu aja, lanjutnya. Sekitar jam 11 malam, kami bersiap untuk memulai kegiatan. Sebelumnya pamitan dulu dengan Pak RT. Nanti setelah selesai, kami langsung pulang ya Pak. Takut ganggu kalau harus balik lagi. Begitu kata Bang Kopral mengakhiri pertemuan. Setelah itu, didampingi Pak Romli, kami menuju wilayah yang disebut Jalan Potong, tempat angker yang ada rumah kosong. Gak jauh, hanya sekitar 15 menit kami sudah sampai. Tempatnya memang seram. Hanya pepohonan besar berdiri dengan semak belukar di sekitarnya. Gak ada rumah penduduk. Hanya satu rumah yang berdiri tegak di tengah kegelapan. Rumah besar bertingkat, kosong dan gelap. Kami parkir persis di depan, tapi gak masuk ke halaman. Saya ngantar sampai sini aja ya. Mau patroli keliling kampung dulu. Sing hati-hati, banyak setan. Kalau ada apa-apa, kalian ke pos kampling yang tadi kita lewat aja, ucap Pak Romli. Pak, kalau nanti kami mau masuk ke rumah itu boleh nggak? Tanya Bang Kopral. Pertanyaan yang sedikit membuat saya kesal. Mau ngapain masuk ke rumah kosong itu coba? Cari gara-gara kan namanya. Sok aja kalau berani mah. Terakhir saya masuk sama Pak RT, pintunya nggak dikunci, rusak. Tapi hati-hati ya, serem dalamnya. Begitu kata Pak Romli menjelaskan keadaan rumah. Setelah itu dia pergi meninggalkan kami sendirian. Malam Jumat Kliwon, kami berada di tengah-tengah wilayah yang katanya angker. Parkir di depan rumah bertingkat kosong yang kelihatan sungguh seram. Asoy ya suasananya, gila ngerinya. Begitulah cara Bang Kopral menggambarkan suasana mencekam dan menyeramkan. Sama sekali nggak menunjukkan raut ketakutan. Kelihatan seperti menikmati adrenalin yang melonjak Spartan. Sementara saya dari pertama datang sudah mulai ketakutan. Semakin menjadi-jadi seiring berputarnya jarum jam menuju tengah malam. Jendela mobil kami dibiarkan terbuka lebar-lebar. Angin dingin beberapa kali bersepoi masuk ke dalam. Seperti ada yang membuatnya begitu. Gak ada suara terdengar. Hanya jangkrik dan serangga malam sesekali bersautan. Rumah kosong bertingkat 2 berada di sebelah kanan. Sementara di sebelah kiri, pepohonan rindang dan rumput ilalang. Di hadapan, jalan tanah yang gelap gulita, tapi ada cahaya lampu pemukiman yang kelihatan di kejauhan. Udah jam 12 Bri, belum ada apa-apa. Gimana nih? Pulang aja yuk Bang. Ini serem sih. Sepinya parah, ngeri. Setengah berbisik saya mengajak pulang. Beberapa kali menoleh ke kanan, ke arah rumah kosong. Gelapnya membuat pikiran saya melanglang buana. Menebak-nebak ada apa gerangan di dalamnya. Halaman rumah cukup luas, dipenuhi semak belukar yang tinggi. Di sebelah kirinya berdiri pohon besar yang sama tinggi dengan atapnya. Daripada di sini nggak ada apa-apa, gimana kalau kita masuk aja ke rumah itu Bri? Tipikal Bang Kopral selalu dapat mengeluarkan ide brilian. Ide yang sungguh sangat saya tentang. Enggak abang, gila apa? Lihat aja itu rumah, ngerinya nggak sopan. Gue yakin banyak penunggunya. Enggak deh enggak, gue nggak mau. Ya udah kalau lu nggak mau, biar gue sendiri aja. Lu tunggu di sini, gue sebentar aja kok. Sialan Bang Kopral ini, ngasih pilihan yang sulit. Sendirian di mobil di tengah daerah angker gini. Saya juga nggak mau. Mending ikut dia ke dalam rumah. Ah sialan lo Bang, gue nggak mau ditinggal sendiri. Gue ikut deh, tapi jangan lama-lama ya. Gitu dong, nggak lama kok, tenang aja.
Sambil cengengesan, Bang Kopral berjanji gak akan berlama-lama di dalam. Kami melangkah cukup susah, harus menghindari rumput liar dan semak belukar yang tinggi. Halaman rumah ini benar-benar seperti sudah sejak lama gak terawat. Beberapa kali saya menolehkan wajah ke atas, melihat jendela lantai 2 sebelah kanan. Seperti ada yang berdiri memperhatikan. Tapi setelah saya tegaskan lagi, ternyata gak kelihatan apa-apa, gelap aja. Hanya tinggal beberapa meter menuju pintu depan. Tiba-tiba kami mendengar sesuatu dari dalam rumah. Suaranya seperti suara pintu yang bergeser terbuka. Kayak suara pintu, Bri, bisik Bang Kopral dengan wajah yang mulai serius. Saya mengiyakan sambil mengangguk pelan. Pulang aja yuk Bang, takut gua. Sekali lagi saya melempar ide yang kemungkinan besar gak akan disetujui oleh Bang Kopral. Sebentar aja Bri, gak lama-lama, begitu katanya. Benar apa kata Pak Romli tadi, ternyata pintu depan memang dalam keadaan gak terkunci. Bang Kopral yang berjalan di depan hanya tinggal mendorongnya saja, pintu pun terbuka. Cukup lama kami diam berdiri di depan pintu, memperhatikan isi rumah ketika pintu sudah terbuka penuh. Hembusan udara dari dalam yang mengalir keluar membawa aroma pengap berdebu. Pertama yang kami lihat sepertinya ruang tamu, kosong tanpa perabotan, hanya gelap yang terlihat. Di ujung kanan ada pintu dalam keadaan terbuka. Sepertinya merupakan akses ruang tamu menuju ruang keluarga atau ruang tengah. Perlahan kami memasuki rumah dengan lampu senter di tangan masing-masing. Lampu senter yang memang sudah dipersiapkan sejak berangkat tadi. Langkah sepatu yang menginjak lantai penuh debu menimbulkan bunyi khas. Hanya itu saja suara yang terdengar. Ketika sudah sampai di pintu kedua, pintu menuju ruang tengah, sekali lagi kami berhenti. Karena lagi-lagi terdengar suara pintu terbuka. Suara yang sepertinya bersumber dari lantai atas. Bang, kayaknya cukup deh. Ini rumah ngerinya gak asik. Sekali lagi saya coba untuk mengoyahkan pendirian Bang Kopral. Tapi sekali lagi hanya ucapan "sebentar lagi Bri" yang keluar dari mulutnya. Lanjut melangkah. Sekarang kami sudah berada beberapa meter di dalam ruang tamu. Cahaya lampu senter menyisir setiap sudut ruangan, menyentuh seluruh bagian yang berselimut gelap. Debu-debu kecil terlihat berterbangan, menambah mencekam suasana. Di sebelah kiri, saya melihat tangga. Tangga yang di tengahnya berbelok ke kanan, menuju ke lantai 2. Dari ketebalan debu yang saya lihat di setiap anak tangga, sepertinya sudah sangat lama gak ada orang yang melangkah menginjaknya untuk ke atas. Kemudian kami lanjut ke belakang. Di ujung sebelah kanan ruang tengah, ada satu ruang lagi yang aksesnya tanpa pintu. Sepertinya diperuntukkan sebagai ruang makan, karena di sebelah kirinya ada ruangan yang di dalamnya terlihat ada wastafel tua. Sepertinya itu dapur. Ruang makan dan dapur hanya dipisahkan oleh dinding berbentuk meja setinggi perut orang dewasa, membentuk seperti meja berpanjang. Sungguh benar, ini merupakan rumah yang menyeramkan. Hawanya sangat gak enak. Di beberapa bagian kami merasakan udara yang hangat cenderung panas. Prak! Kaget, tiba-tiba terdengar ada suara pintu dibanting di lantai atas. Jantung saya sejenak berhenti berdetak, terkejut, ketakutan. Cuekin aja Bri, kita lanjut ke belakang, ucap Bang Kopral. Gak bisa apa-apa, saya hanya bisa pasrah untuk terus ikut kemana Bang Kopral melangkah. Di ujung belakang, sebelah dapur, kami berdiri di depan jendela kaca yang cukup besar. Jendela berdebu yang dari situ kami dapat melihat halaman belakang. Bang Kopral mengusap tangannya pada kaca jendela, coba menyingkirkan debu yang menempel pada permukaannya, supaya dapat melihat halaman belakang lebih jelas lagi. Saya melakukan hal yang sama, membersihkan sebagian debu di permukaan kaca yang ada di hadapan. Setelah itu, barulah kami dapat melihat bagian belakang rumah dengan lebih jelas.
Sama seperti halaman depan, belakang rumah juga ditumbuhi rumput tinggi dan semak belukar. Ada beberapa pohon besar yang berdiri menghalangi mata untuk lebih jauh lagi memandang. Cahaya lampu senter kembali menyisir setiap sudut yang ingin kami lihat. Tidak jadi terlalu jelas, tapi cukup untuk sekedar memecah pekat gelap. "Ri, pojok kanan, di bawah pohon." Bang Kopral berbisik pelan, memberi petunjuk agar saya mengarahkan pandangan ke titik yang dia mau. Lalu lampu senter saya arahkan ke tempat itu. Sedikit cahayanya akhirnya mampu membuat saya berhenti bernafas. Bulu kuduk berdiri semua. Di pojok kanan halaman di bawah pohon, saya melihat pocong. Pocong itu berdiri diam, sepertinya menghadap ke tempat kami tengah terperangan memperhatikan. Cahaya lampu senter masih terus saja mengarah ke pocong itu. Sampai akhirnya Bang Kopral menurunkan tangan saya supaya nggak terus-terusan menyenter. "Udah bang, gua nggak kuat. Kita pulang bang, pulang." Berbisik saya memaksa minta pulang. Bang Kopral tampak setuju. Dia melangkah mundur ketika pocong di halaman belakang itu sepertinya mulai bergerak mendekat. "Ayo Bri." Lalu kami balik badan, berjalan menuju pintu depan, berniat segera keluar dari rumah. Tapi langkah terhenti ketika hanya tinggal beberapa langkah lagi sampai pintu yang menuju ruang tamu. Oh, ada suara seperti orang batuk di sebelah kanan, tempat di mana letak tangga menuju ke atas. Secara refleks kami kompak menoleh ke sumber suara. Di tengah-tengah tangga, sebelum berbelok ke kanan, di situ ada pocong yang sedang berdiri tegak. Dalam gelapnya ruangan, hanya pantulan cahaya lampu senter yang membantu penglihatan. Kami dapat melihat dengan jelas bentuknya. Tinggi besar, berbalut kafan putih kusam. Dalam ketakutan yang teramat sangat, saya mendorong Bang Kopral agar kembali melanjutkan langkah. Seperti tersadar, akhirnya dia lanjut melangkah. Saya ikut di belakangnya. Dari sudut mata, pocong itu masih kelihatan berdiri di atas tangga. Ketika sampai di luar, gak buang-buang waktu lagi, kami terus berjalan menuju mobil. "Gila, seru abis. Ada pocong Bri, 2," ucap Bang Kopral sambil suaranya menahan supaya enggak teriak. Setelah kami sudah berada di dalam mobil. Begitulah beliau, selalu kelihatan senang kalau misinya berhasil. Sementara saya masih shock, kaget, nafas tertahan, memikirkan kejadian yang baru saja terjadi. Satu situasi yang menyeramkan dan mencekam. Dalam hati saya berkata, kalau nggak akan melakukan kegiatan ini lagi, kapok. "Kita pulang ya bang." "Ayo Bri." Lalu saya coba untuk menyalakan mesin mobil dan berhasil. Setelah mesin hidup, saya menyalakan lampu. Saat itulah mata saya tertarik untuk melihat kaca spion dalam. Kembali saya terdiam. Lagi-lagi nafas tertahan. Ada pocong di belakang, tapi bukan di dalam mobil. Dibantu penerangan lampu belakang, saya melihat pocong berdiri beberapa meter di belakang mobil. "Bang, di belakang ada pocong." Sontak Bang Kopral menoleh ke belakang. "Cepetan jalan Bri." Dalam ketakutan, saya injak pedal gas perlahan, meninggalkan tempat angker itu, meninggalkan rumah seram itu. Belum selesai. Dalam perjalanan menuju jalan besar, sekali lagi kami melihat pocong berdiri di pinggir jalan, hanya beberapa meter dari lintasan mobil. Dia terus diam sampai kami benar-benar melintas lewat di depannya. Saya berdoa terus dalam hati, berharap cepat sampai di keramaian dengan selamat. Beberapa menit kemudian, akhirnya kami sampai di jalan besar, daerah yang sudah enggak seram lagi. Berakhir juga malam yang mencekam itu. Besoknya, Bang Kopral kembali datang ke rumah Pak RT yang kami kunjungi malam sebelumnya. Pergi sendirian. Saya nggak ikut. Mau bilang terima kasih dan menceritakan hal-hal yang kami temui di malam semalam. Menurut Bang Kopral, Pak RT malah ketawa setelah mendengar cerita dia. "Iya, semalam saya lupa kasih tahu kalau memang di daerah ini sering ada penampakan pocong. Sudah banyak warga yang lihat penampakannya. Makanya ada sebagian warga luar yang menyebut kampung ini
dengan sebutan Kampung Pocong. Begitu katanya. Pantesan, jangan pernah nanya daerah mana persisnya. Saya nggak akan kasih tahu di sini.